Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Iksan Rahim Syaputra, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 16 Kelompok 1. Dari instansi Basarnas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Pada hari ini, di podcast dadakan ini, saya menghadirkan sosok figur ASN berakhlak yang bekerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Sobat pendengar setia, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, malah ditinggalkan. Nah, supaya nggak ditinggalkan, hari ini kita mau kenalan lebih dekat dengan sosok ASN Basarnas yang luar biasa. ASN yang bukan hanya siap siaga 24 jam, tapi juga berpegang teguh pada nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tapi tenang, ngobrol kita ini nggak bakal tegang. Karena tema kita ini santai, penuh cerita, ringan, bahkan mungkin ada bumbu-bumbu humor yang bikin betah sampai akhir. Jadi beliau adalah Bapak Rufinus Bangun, selaku Kepala Subseksi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Izin sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan core value ASN berakhlak. Tapi sebelum ke sana ada satu pertanyaan yang buat saya penasaran, Pak. Yaitu kerja di Basarnas ini kan katanya harus siap siaga 24 jam. Betul kan, Pak? Betul. Pernah nggak ada kejadian lagi enak-enak tidur ini, bisa tiba-tiba ada panggilan darurat gitu, panggilkan tugas, terus mimpinya itu belum kelar jadinya, Pak, gitu. Baik, terima kasih untuk podcastnya ini. Untuk siaga kita itu 24 jam ya. Itu udah SOP kita di Basarnas. Kalau untuk panggilan malam itu seringkali yang kita alami. Ya betul, ketika mimpi itu lagi di puncak, kita lagi dibanguni sama Danru. Ya itu pasti kita aksi, karena di situ kita butuh respon time. Mungkin tidurnya menunggu. Nah, baru kita laksanakan tugas dulu, selesai tugas selesai, baru kita lanjutkan tidur kembali. Oke, baik guys. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Saya mau menanyakan kepada Bapak, pernah nggak ada masyarakat yang minta tolong dengan caranya lucu gitu, juga unik, tapi tetap harus kita layani dengan sepenuh hati gitu, Pak? Pernah ya. Suatu kejadian waktu itu saya masih di Pos Sibolga, malam kalau tidak salah itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Ada orang datang ke kantor melaporkan bahwasannya ada orang tabrakan. Dan posisinya lagi mabuk. Iya, betul. Nah, posisinya lagi mabuk, menyampaikan ke kita bahwasanya ada orang laka lantas dan butuh segera aksi. Dan di situ posisinya pas lagi mabuk. Nah, posisinya pas lagi mabuk. Ya, tahulah kita seperti apa orang mabuk. Nah, baru kami menyampaikan sama pelaku sama si pelapor itu melaporkan ke kepolisian. Tetapi itu tetap kita respon, tetap kita hubungi pihak Pos Lantas untuk menanggapi laporan tersebut. Dan apapun ceritanya, kita tetap kemanusiaan. Dan juga gini, Pak, kalau kita ini kan Basarnas ini, kalau di sosok masyarakat ini kayak seperti superhero kita ini, Pak. Kalau Bapak mau bisa jadi superhero gini kan, Bapak pengen jadi Superman, Aquaman, atau Bapak mau jadi Upin Ipin ini, Pak? Iya betul. Kalau saya memilih sebenarnya itu Aquaman ya, karena Aquaman itu setahu saya itu bisa di air, bisa terbang di udara, dan bisa lah di segala medan. Ya namanya tugas kita ke Basarnas 3 matra di situ, air, darat, dan udara. Jadi ya pilihannya Aquaman. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu akuntabel. Di akuntabel ini, Pak, saya mau mempertanyakan, setiap operasi pasti ada pencatatan alat dan laporan. Pernah nggak ada alat yang ketinggalan
terus orang bapak ini balik lagi gara-gara kita ini buru-buru mau makan siang ini pak. Kalau itu sering ya, sering kejadian. Namanya operasi SAR, setiap barang yang keluar dari gudang itu pasti selalu dicatat. Tapi namanya manusia pasti selalu ada meneror ya. Yes. Meneror. Jadi peralatan itu kadang ada tinggal, kadang memang ya faktor human error itu. Nah, di lapangan kalau memang peralatan kita kurang, ya udah pasti kita improvisasi untuk menutupi kekurangan itu. Oke, sekarang masuk ke poin yang ketiga itu pak, kompeten pak. Selama bapak bekerja di Basarnas ini pak, pernah nggak bapak ada latihan yang paling bikin deg-degan waktu di darat, laut atau di udara gitu pak? Paling deg-degan itu heli ya. Waktu kita ladas dulu ada heli Prism dan heli Repling. Kalau pribadi ya, kalau melihat helinya aja sudah deg-degan, apalagi sudah aksinya. Kenapa? Di situ memang diuji adrenalin. Lompat dari heli dan turun dari heli dengan menggunakan media tali. Mendengar suara heli itu aja kita udah deg-degan. Ya, mendengar, apalagi loncat ataupun namanya pre-jump dari heli itu menambah tegangan bagi kita ya. Khususnya saya kemarin yang melaksanakan ledas. Mungkin pengalamannya di heli ini tidak semua dapat ya. Mungkin kami khusus angkatan 2009 memberi kesempatan kemarin untuk heli Repling dan pre-jump menggunakan helikopter di Belawan dan di lapangan Paskas Medan. Terus pak, waktu bapak mempelajari teknik SAR yang baru ini pak, pernah nggak bapak itu ada kejadian yang lucu atau aneh aja gitu pak kejadiannya pak? Contohnya seperti operasi ya atau latihan. Waktu kita mempelajari lebih dalam latihan itu pak? Kalau mempelajari itu, kalau di lapangan banyak ya keanehan atau kelucuan-kelucuan dari teman-teman sendiri. Ya, tetapi dari kelucuan itu kita anggap lucu. Kalau bahasanya sersannya serius tapi santai. Ya. Kalau lucunya apa ya? Mungkin dari teman-teman itu sendiri, dia memang mengingat tetapi lupa akan fungsi peralatan itu. Betul. Oke guys, seperti itu. Jadi selanjutnya kita bakal beralih ke poin yang keempat, yaitu harmonis. Harmonis ini kan hubungan ini ya Hubungan. Jadi contoh lah pak, kalau lagi operasi SAR gitu yang tegang ini pak, ada nggak sih di tim bapak yang bikin lawak atau buat jokes yang buat suasana ini jadi cair kembali gitu pak? Banyak ya. Kalau teman-teman yang melaksanakan operasi SAR, itu salah satu obat kita di lapangan. Ya, kita katakanlah teman-teman yang punya jokes yang nyeleneh ya. Itu salah satu obat kita untuk menghilangkan rasa capek. Itu otomatis di lapangan. Dan rata-rata pengalaman saya kerja di kantor SAR Nias ini, rata-rata teman-teman yang ikut operasi SAR ini memiliki humor yang tinggi. Jadi itu salah satu obat untuk menghilangkan penat dan lelah di lapangan. Ya. Terus di poin kelima pak, yaitu loyal. Pernah nggak sih bapak ini dikasih tugas yang rasa bapak ini berat banget, tapi justru itu jadi pengalaman paling berkesan sampai sekarang ini pak? Ada sih tahun 2024 kemarin ya, waktu kejadian kapal wisata yang ada di Sibolga, kurang lebih itu POB-nya sekitar 65 orang. Dan kemarin MD ada 3 orang. Itu cuaca hujan deras ya dan badai. Nah, kita ketahui sendiri kalau di
laut, hujan dan badai itu pasti akan menyulitkan kita tentunya. Betul. Dan jarak pandang kita pun pasti terbatas. Tetapi namanya kita udah rescue dan menjadi tupoksi utama kita, maka kita kemarin langsung terjun ke lapangan. Dan di lapangan itu memang tim SAR gabungan itu hanya menunggu di darat. Yang aksi di laut itu hanya kita di Tim Basarnas tim Basarnas sendiri. Dan itu memang kemarin viral ya, seviral-viralnya, karena memakan ataupun banyak korban sampai 65 orang dan MD 3 orang kemarin. Dan di dermaga itu ribuan ya udah orang menunggu, karena takut juga kan sanak saudaranya atau keluarganya. Ya itu sih pengalaman sih paling berkesan sih dan membekas sampai saat ini. Iya. Terus Pak, kita ada di poin ke-6 ini, ada tip. Pernah nggak Bapak ini di medan operasi Basarnas waktu melakukan operasi, kan macam-macam nih Pak medannya. Pernah nggak Bapak harus improvisasi alat di lapangan dengan cara yang cukup unik gitu Pak? Kalau kita di lapangan 1 tambah 1 itu pasti bukan 2. Bisa 11, 12, dan 13. Kita sering di lapangan itu, contoh kita katakan vertical rescue ya. Kalau kita bawa namanya Larkin ataupun Arizona Protect, itu pasti berat. Pasti akan berat. Nah, untuk menyiasati ataupun improvisasi kita itu apa? Bambu. Nah, bambu itu kita jadikan jadi frame, menjadi Larkin untuk akses yang akan kita tuju. Dan banyak juga kita lihat beberapa di India sini, kalau kita menggunakan ataupun kita melihat sungai yang di sini banyak bebatuan. Kalau kita menggunakan LCR pasti efeknya ada. Ya, kalau tidak koyak bocor. Nah, apa yang kita gunakan? Ban dalam itu kita rakit untuk menjadikan rafting kita untuk menyisir dari hulu ke hilir. Berarti bukan cuman alat-alat atau alut-alut Basarnas saja yang digunakan, tapi improvisasi tetap digunakan juga. kita gunakan di lapangan. Selanjutnya Pak, di poin ke-7 ini saya mau menanyakan, Basarnas kan sering ini kolaborasi sama TNI, Polri, relawan, bahkan masyarakat gitu Pak. Pernah nggak Pak kolaborasi ini bikin ceritanya kocak gitu Pak di lapangan jadinya Pak? Sering ya kalau kita berbicara dengan, kalau itu bahasanya udah kolaborasi, mungkin sering kita laksanakan itu pada saat HUT RI ataupun HUT Basarnas. Itu biasa kita undang, biasa kita bersatu padu untuk memenangkan pertandingan itu dengan catatan gabungan Basarnas, TNI, Polri, relawan ataupun instansi pemerintah yang ada. Nah, tidak selamanya kita bersatu padu di lapangan itu untuk operasi SAR. Maka kita buat lagi event-event seperti HUT RI ataupun HUT Basarnas. Kita kolaborasi lagi di acara kegiatan seperti permainan ataupun membuat pertandingan mini challenge SAR seperti itu, supaya apa, hubungan kita dengan potensi SAR yang lain tetap terjaga. Ada juga beberapa pertanyaan tambahan ini Pak. Kalau jadi ASN Basarnas ini kan sering berhadapan sama situasi darurat. Nah, cara Bapak ngilangin penat biasanya apa itu Pak? Entah karaoke, mancing, atau tidur kita 1 harian penuh gitu Pak? Biasanya di lapangan itu untuk menghilangkan penat itu biasanya ngumpul bareng dengan teman-teman, itu saling melempar jokesnya masing-masing, ataupun ya maaf cakapnya membuli satu teman untuk menjadi bahan omongan di obrolan itu.
Kita di lapangan biasanya itu untuk menghilangkan penat kita. Pernah juga pengalaman di Mandeling Natal, kapal kita karam karena malam, kita tidak tahu itu pasang atau surut. Kita rip kita karam. Nah, kemarin kita itu tidur beralaskan pasir. Tidur beralaskan pasir untuk menghilangkan penat itu ya saling berbagi cerita. Sampai pagi, satu orang atau dua orang berjaga. Selebihnya tidur gantian, 2 jam kemudian gantian. Kita di lapangan itu ya tetap seperti itu. Bahasa apanya itu jangan saling sakit hati ya. Iya. Jangan saling sakit Lapangan hati. nggak pernah disakit hati. Kalau orang lapangan tidak akan mudah sakit hati. Kalau dia memang mudah sakit hati, berarti mainnya kurang jauh. Iya. Mainnya kurang jauh. Nah, kalau boleh ini Pak, Bapak bisa nggak ini bikin slogan untuk ASN Basarnas berakhlak? Kira-kira bunyinya apa gitu Pak? Ada slogan untuk ASN berakhlak ini, jika keselamatan kerja adalah lelucon, maka kematian adalah ujungnya. Ih, tepuk tangan dulu kawan-kawan. Wah, luar biasa banget ya ngobrol kita hari ini. Dari cerita-cerita ringan sampai pengalaman mendebarkan di lapangan, semua menunjukkan bahwa ASN Basarnas benar-benar sosok berakhlak. Selalu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau tadi awalnya saya bilang tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan setelah kenal lebih dekat dengan sosok ASN Basarnas, Bapak Rufinus Bangun, rasa sayangnya makin menempel dan gak ada kata ditinggalkan lagi. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini dan juga sobat pendengar yang sudah setia menemani sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi, hiburan dan juga pengingat bahwa di balik seragam Basarnas ada hati yang tulus untuk kemanusiaan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan jangan lupa capek kerja, istirahat. Tapi kalau capek sayang, jangan ditinggalkan ya Pak. Sampai di situ saja. Saya Iksan Rahim Syaputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Salam.